Video episode 7, video dialog agama antara mertua dan menantu episode 7. Tentunya kamu masih berat menerima kenyataan bahwa Yesus mengatakan tidak menebus dosa dan kamu tetap pada pendirianmu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa, bukankah demikian? Iya Pak, rasanya tidak terima hati ini menerima kenyataan ada ayat bahwa Yesus tidak menebus dosa. Kalau demikian, lantas menurut keimananmu, itu sebenarnya kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa asal atau menebus semua dosa? Orang-orang yang terdahulu sebelum Yesus. Ya, kalau keyakinan saya, Yesus menebus semua dosa, bukan hanya dosa asal, karena Yesus di hati saya adalah Tuhan. Kalau begitu, orang jahat yang belum mengenal Yesus, termasuk Firaun, bahkan termasuk Yudas Iskariot pun dosanya sudah diampuni. Karena perbuatan dosa Yudas Iskariot pun dilakukan sebelum Yesus disalib. Seharusnya demikian Pak. Ya jangan bilang seharusnya demikian, tetapi kamu harus punya dasar untuk memperkuat argumentasimu. Iya Pak. Jadi Yudas Iskariot pun diampuni dosanya dan masuk surga. Saya belum bisa menjawab Pak. Baik, kita teruskan yang lain dulu. Menurut kamu, Yesus adalah Tuhan, benar demikian? Iya Pak, memang demikian. Lalu mengapa di Alkitabmu mengatakan Yesus terkutuk? Bapak jangan memfitnah. Di mana ada ayat semacam itu di Alkitab? Apakah Yesus meninggal di kayu salib? Iya Pak. Apakah Yesus tergantung di kayu salib? Iya benar. Lalu bagaimana penjelasanmu tentang Galatia 3 ayat 13? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat itu mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bukankah Yesus digantung dan meninggal di kayu salib? Dan Yesus juga mengatakan bahwa Yesus hanya menebus dari kutuk hukum Taurat, bukan menebus semua dosa. Apakah Bapak memfitnah? Ini kan Bapak hanya membacakan ayat-ayat di Alkitabmu. Bagaimana pendapatmu? Ini saya harus mempelajari dulu Pak. Menjadi pertanyaan bagi Bapak, bagaimana kamu bisa mengimani kitab suci yang isi ayat-ayatnya semacam itu? Bukan hanya bertentangan, tetapi malah kacau balau menurut Bapak. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Iya Pak, ini saya sedang membuka Galatia 3 ayat 13. Dan lagi, coba kamu cerna dan pahami kandungan ayat itu. Apakah ayat itu merupakan perkataan dari Yesus? Kalau seperti ini susunan kalimatnya, tentunya ayat ini bukan perkataan Yesus. Lalu perkataan siapa? Saya tidak tahu Pak. Ini ada satu lagi, coba lihat. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah ini perkataan Yesus? Iya Pak, ayat itu perkataan Yesus.
Lalu kenapa kamu mengikuti Yesus, bahkan menyembah Yesus? Bukankah kamu bukan umat Israel? Berarti ayat ini tidak berlaku untuk kamu dan dosamu tidak tertebus. Kalau menurut Galatia 3 ayat 13 dan Matius 15 ayat 24, lalu bagaimana kamu menjelaskan? Kalau menurut saya umat Israel bisa diartikan seluruh umat manusia, Pak. Di situ ada kata hanya loh. Jadi selain Israel tidak. Kalau menurut pendapat Bapak begitu. Tapi kalau kamu berpendapat umat Israel sama dengan seluruh umat manusia, ya enggak apa-apa, itu kan kitabmu, kamu bebas menafsirkan sesuai pendapatmu. Seharusnya memang demikian, Pak, karena itu wilayah yang berbeda. Sesungguhnya pengertian Alkitab perjanjian baru dan perjanjian lama itu bagaimana toh? Kitab perjanjian lama adalah berisi tentang penggambaran dan kejadian-kejadian sebelum Yesus lahir. Alkitab perjanjian baru berisi tentang penggambaran kejadian-kejadian setelah Yesus lahir. Perjalanan Yesus dan firman-firman dari Yesus. Coba, kalau ayat Matius 1, ayat 21, bunyinya begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ini firman atau bukan? Firman. Siapa yang berfirman? Yesus. Apakah enggak kamu pikirkan dulu? Coba dipikirkan dulu. Maksud Bapak, isi dari ayat itu kan menggambarkan bahwa akan lahir seorang anak dan supaya diberi nama Yesus. Bagaimana kamu katakan itu firman Yesus? Kan Yesusnya belum lahir. Oh iya Pak, Bapak benar. Baru kali ini kamu mengakui Bapak benar. Seharusnya begitu. Kamu kan bisa berpikir mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jangan karena itu kitabmu kemudian membabi buta, apapun yang menyangkut kitabmu adalah benar. Sehingga mengabaikan akal sehatmu. Iya Pak. Kitab Matius itu termasuk perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru, Pak. Matius 1:21 itu kan menceritakan kejadian sebelum Yesus lahir. Iya kan? Iya, Pak. Lalu kenapa ada di perjanjian baru? Ayat-ayat yang berkenaan dengan Yesus memang dimuat di perjanjian baru, Pak. Nah, tapi itu kan oh baik. Begitu ya. Lalu bagaimana tentang Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat ini menceritakan tentang siapa? Yesus, Pak. Karena Immanuel artinya Tuhan bersama kita. Jadi ayat ini menceritakan tentang Yesus. Iya, Pak. Tapi kenapa ayat ini adanya di perjanjian lama? Bukankah kitab Yesaya termasuk kitab perjanjian lama? Jadi bagaimana logikamu? Kok kebolak-balik begitu? Saya jadi bingung, Pak. Apa mau istirahat dulu? Iya, Pak, istirahat dulu saja.
Ya sudah, sampai besok ya. Video ini akan bersambung ke video episode 8. Terima kasih bagi yang sudah memberikan subscribe. Sampai jumpa ke episode 8.